Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 97. Di Hotel Millennium lantai 5 di ruang pemantauan, 3 penjaga keamanan yang bertanggung jawab atas pengawasan CCTV telah jatuh pingsan di lantai. Jiang Wenlin duduk bersila. Dengan hati-hati dia memegang sebuah kotak di tangannya. Di dalam kotak itu tergeletak ramuan obat yang kuat. Aku tidak menyangka akan mendapatkan kegembiraan yang tak terduga hari ini. Aroma ramuan obat ini sangat murni. Ini benar-benar berbeda dari ramuan yang selama ini dihargai oleh keluarga Jiang. Yang ini agak menarik. Orang tua di samping Jiang Wenlin juga berbicara. Tuan muda, kalau menilai dari pola ramuan ini, waktu pemurnian akurat dari ramuan ini seharusnya dalam waktu 10 hari. Jiang Wenlin bergumam, benarkah? Aku tidak tahu dari mana keluarga Jin mendapatkannya. Tapi, kenapa rubah tua dari keluarga Jin bersedia melelang ramuan yang begitu bagus ini? Mungkinkah keluarga Jin sudah mengontrol saluran ramuan? Orang tua itu berkata lagi, kemungkinan apa yang dikatakan oleh tuan muda memang benar. Meskipun Jin Lengyan adalah seorang wanita, tetapi kekuatan dan strateginya jauh lebih tinggi daripada anggota keluarga Jin lainnya. Dan keluarga Jin memiliki alasan untuk mendorongnya ke garis depan. Kalau keluarga Jin benar-benar mengontrol sumber pil kali ini, maka mereka pasti akan membuang keluarga Jiang. Mata Jiang Wenlin menunjukkan sedikit kedinginan, dan dengan segera dia menoleh untuk melihat pria yang sedang melihat ke layar pemantauan dan bertanya, apakah sudah ada hasil dari apa yang kuminta untuk kau periksa? Pria itu mengangguk dan menyerahkan tablet dengan file yang sudah disalin ke tangan Jiang Wenlin. Ada 3 gambar yang ditampilkan di atas tablet. Itu adalah ketika Gustav memasuki suite Jin Lengyan untuk pertama kalinya. Ketika Gustav memasuki suite Jin Lengyan lagi selama pelelangan, dan ketika Gustav baru saja meninggalkan suite. Pria itu melanjutkan, Tuan muda, kalau menilai dari kamera pengawasan hotel, orang itulah yang merampok tripod 100 herbal kita, dan bahkan ramuan itu mungkin berasal dari sini. Jiang Wenlin segera berdiri. Tatapan matanya membunuh dan menyala-nyala. Apakah kau yakin? Pria itu ragu-ragu, tetapi dia tetap berkata, tripod 100 herbal dan ramuan itu sama-sama hal besar bagi keluarga Jin. Jadi Jin Lengyan pasti menjaganya dengan hati-hati. Aku sudah melihat kamera pengawasan, dan Jin Lengyan baru bertemu dengan pria itu hari ini. Jadi pria itulah yang paling mencurigakan. Jiang Wenlin memandang Gustav yang ada di dalam video dan mencibir. Dia bahkan berani menyentuh barang-barang keluarga Jiangku. Sepertinya dia memang benar-benar mencari kematian. Ayo kita pergi. Aku akan menemui anak itu. Dasar. Macam apa yang dia miliki untuk melawan keluarga Jiangku? Setelah Jiang Wenlin meninggalkan ruang pemantauan, Jin Lengyan juga datang ke ruang pemantauan dan bersiap untuk membersihkan data pemantauan. Di masa lalu, masalah ini biasanya diserahkan kepada orang lain untuk dilakukan. Tetapi kali ini, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Tetapi, ketika dia melihat beberapa penjaga keamanan terbaring di sisi ruang pemantauan, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia jelas terlambat, dan pasti keluarga Jiang yang masuk ke ruang pemantauan. Kalau begitu, Gustav berada dalam bahaya. Meskipun Gustav menolak undangan makan malam ayahnya, namun keluarga Jin mereka telah memanfaatkan ramuan itu.
Jadi mereka tidak boleh membiarkan Gustav mati tanpa bantuan. Jin Lengyan pun berseru, "Jin Qian!" Seorang pria paruh baya datang mendekat. "Nona, aku di sini." Jin Lengyan memberikan perintah, "Ikuti Gustav dan yang lainnya. Kalau nyawa orang itu dalam bahaya, kita harus menyelamatkannya. Itu bisa dianggap sebagai balas budi dari keluarga Jin padanya." Jin Qian menjawab, "Baik, Nona." Di depan Hotel Millennium, Gustav dan Stella berjalan keluar bersama, sementara Zhou Zixuan mengikuti diam-diam di belakangnya dengan gelisah. Gustav yang sedang berjalan di depan, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Zhou Zixuan, lalu bertanya, "Bagaimana caramu kembali nanti?" Zhou Zixuan menjawab, "Tuan Ye, aku akan naik taksi." Gustav sedikit terkejut. Menurut aturan keluarga Zhou Zixuan ini memiliki sopir yang menunggu setiap kali dia bepergian. Kenapa sekarang dia harus naik taksi? Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada keluarga Zhou? Ketika Gustav pertama kali datang ke Agoru, Zhou Rende juga banyak membantunya. Jadi kalau keluarga Zhou berada dalam masalah, tentu saja dia tidak akan hanya duduk diam. Gustav bertanya kembali, apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah keluarga Zhou? Zhou Zixuan menggelengkan kepalanya lagi berkali-kali. "Tidak ada apa-apa, Tuan." Gustav menghela nafas tak berdaya dan mengulurkan tangannya. "Berikan aku ponselmu." Zhou Zixuan melakukannya dengan patuh. Gustav memasukkan nomornya dan mengembalikan ponsel itu kepada Zhou Zixuan sambil berkata, "Kalau sesuatu benar-benar terjadi, telepon saja nomorku ini. Kalau kau bisa membantuku, tentu saja aku juga akan membantumu." "Baiklah. Kalau begitu, aku pergi lebih dulu." Zhou Zixuan menatap punggung belakang Gustav dan Stella saat mereka berjalan pergi. Matanya memerah dan setelah beberapa saat ponselnya berdering. Ketika dia melihat ID penelpon yang ada di atas layar, wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Sekarang sudah waktunya. Gustav berdiri di persimpangan dan memanggil taksi. Dia baru saja akan duduk bersama Stella, tapi tiba-tiba jejak dingin melintas di matanya dan dia buru-buru berkata kepada pengemudi, "Tuan, kami tidak jadi naik. Silakan Tuan bisa pergi." Supir taksi tiba-tiba merasa kalau dia telah ditipu, jadi dia pun ingin memarahi. Tetapi ketika dia melihat tatapan mata Gustav, mulutnya langsung tertutup rapat dan dia menginjak pedal gas lalu langsung pergi. Mata indah Stella berkedip dengan keraguan. "Gustav, bukankah kau mengatakan ingin pulang? Kenapa kita tidak jadi pergi?" Niat membunuh di tubuh Gustav menghilang tiba-tiba. Dia melihat sekeliling dan langsung menarik Stella ke kedai kopi terdekat. Gustav berkata, "Tiba-tiba aku ingin minum kopi. Bisakah kau memesankanku secangkir kopi dan duduk di sini menungguku?" Stella menjawab kebingungan, "Aku duduk di sini menunggu sendirian? Memangnya kau mau pergi kemana?" Stella tidak tahu, entah kenapa dia selalu merasa kalau sikap Gustav hari ini sangat aneh. Gustav tersenyum. "Aku akan pergi ke toilet." Kening Stella berkerut. Berapa kali Gustav ke toilet hari ini? Padahal setahunya Gustav tidak banyak minum. Stella berkata dengan perlahan, "Oke, aku akan memesan kopimu dulu. Kau cepatlah." Tapi sebelum dia selesai berbicara, Gustav sudah pergi dengan tergesa-gesa. Stella berseru, "Hei, Gustav, bukankah ada toilet di kedai kopi? Kenapa kau harus keluar untuk mencari toilet?" Namun pintu kedai kopi sudah tertutup dan Gustav sudah menghilang dari pandangannya. Setelah meninggalkan kedai kopi, senyum di wajah Gustav langsung menghilang sama sekali. Sebaliknya, ada sentuhan niat membunuh yang dingin. Tatapannya yang acuh tak acuh melesat ke kerumunan sambil dia bergumam di dalam hati,
Seharusnya kau tahu prinsipku. Ancaman apapun itu, akulah yang lebih dulu akan mencekikmu. Gustav menyalakan sebatang rokok dan menuju ke barat laut, di mana tidak ada banyak orang dan ada gang dengan beberapa tong sampah. Rupanya ini adalah tempat pembuangan sampah di jalan. Tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua bertanya, "Tuan muda, anak itu sepertinya telah menemukan kita." Jiang Wenlin berkata dengan dingin, "Menemukan kita? Memangnya kenapa kalau dia menemukan kita?" Lelaki tua itu bertanya kembali, "Tuan muda, bagaimana dengan gadis di kedai kopi itu?" Jiang Wenlin berkata, "Gadis itu terlihat baik. Tunggu sampai urusan kita dengan anak muda itu selesai. Kita akan meminta rahasia, pil ajaib dan ramuan itu darinya." Setelah itu, Jiang Wenlin dan yang lainnya segera menyusul Gustav. Setelah beberapa saat, mereka bertiga datang ke gang dan melihat seorang pemuda bersandar di dinding. Pria muda itu memadamkan rokok di tangannya dan kemudian menjentikkan jarinya. Puntung rokok itu pun melengkung dan menyeka langsung ke pipi Jiang Wenlin. Pemuda itu berkata, "Setelah menunggumu selama 1 menit 5 detik, akhirnya kau tiba di sini juga." Bab 98. Tanpa sadar Jiang Wenlin menyentuh pipinya dan langsung menemukan jejak darah yang samar. Ekspresi wajahnya sedikit berubah. Bagaimana bisa puntung rokok menembakkan kekuatan semacam ini? Apakah anak ini adalah seorang master? Untuk beberapa alasan, sejak Jiang Wenlin melangkah ke gang ini, dia selalu merasa ada aura tak terlihat terkondensasi. Seolah-olah mereka masuk ke ranah pemuda itu. Dia menyapu pikiran konyol di benaknya dan berjalan menuju pemuda itu selangkah demi selangkah. Di seluruh kota Agoru, di atas bidang seni bela diri, kecuali keluarga Jin dan keluarga Meng, hanya keluarga Jiang yang memiliki hak untuk berbicara. Dia sama sekali belum pernah melihat pemuda yang ada di depannya ini. Kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki pemuda ini? Tapi sepertinya puntung rokok itu hanya kebetulan. Karena kalau pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan, apakah pemuda di depannya ini masih perlu mengambil tripod 100 herbal secara diam-diam? Jelas pemuda ini melakukannya karena takut menyinggung perasaan keluarga Jiang. Nada suara Jiang Wenlin terdengar sedikit dingin. "Nak, yang memenangkan lelang tripod 100 herbal adalah kau, bukan?" Gustav tidak segan-segan mengakuinya, itu benar. Mendengar dua kata ini, Jiang Wenlin tercengang. Dia tidak menyangka kalau Gustav akan mengakuinya dengan mudah. Jiang Wenlin berkata ragu-ragu, "Mungkinkah kaulah yang memberi pil kepada keluarga Jin?" Gustav masih mengakui dengan santai, "Iya." Pada saat ini, bukan hanya Jiang Wenlin yang tercengang, tetapi dua master keluarga Jiang di belakangnya juga tercengang. Rahasia yang begitu penting, di mana kebanyakan orang memilih untuk menyembunyikan dan tidak mengakuinya, Gustav justru mengakuinya. Tetapi Gustav mengakuinya secara terbuka dan jujur. Ini benar-benar mengejutkan semua orang. Apakah anak ini betul-betul bodoh? Kalau rahasia ini diketahui oleh master seni bela diri kota Agoru dan bahkan seluruh provinsi Jiangnan, anak ini pasti akan mati. Jiang Wenlin bahkan memiliki beberapa keraguan tentang keaslian kata-kata pemuda di depannya ini. Suara Jiang Wenlin terdengar sedikit dingin. Dia menatap Gustav dan berkata, "Aku yakin kalau kaulah yang memenangkan lelang tripod 100 herbal. Tapi kenapa kau mau mengakui kalau kau juga menyediakan pil untuk pelelangan? Apakah kau tahu apa arti pil itu di Tiongkok? Kurasa kau bahkan tidak tahu apa arti ramuan itu." Sudut mulut Gustav tersenyum dan dia berkata, "Benarkah?" Dan di detik berikutnya, dia langsung mengeluarkan segenggam pil dari sakunya. Segenggam penuh. Gustav berkata dengan santai, "Ini, apakah pil ini cukup untuk membuktikannya?" Pada saat ini, Jiang Wenlin dan dua master keluarga Jiang lainnya tercengang. Seluruh gang menjadi sunyi senyap. Mata mereka menatap pil yang ada di tangan Gustav, segenggam penuh pil.
Mereka menatapnya dengan tatapan mematikan. Mereka semua berdiri mematung. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Itu karena pil itu benar-benar ada di tangan Gustav. Pil dengan pola dan butuh waktu lama bagi Jiang Wenlin untuk tersadar dan tatapan matanya bahkan lebih dingin dan membunuh. Menurutnya, pil itu adalah miliknya dan Gustav sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Begitu dia bisa mendapatkan pil ini, posisi kepala keluarga Jiang di masa depan pasti akan menjadi miliknya. Dia mengangkat kepalanya dan senyum merembes muncul di sudut mulutnya sambil dia berkata, "Nak, lebih baik kau serahkan pil itu kepadaku, lalu beritahu aku sumber pilnya. Nanti kau bisa menjadi anjingku. Di seluruh kota Agoru, tidak akan ada yang berani menyentuhmu karena kau adalah anjingku." Gustav meregangkan tubuhnya, dia menatap Jiang Wenlin dan berkata dengan ringan, "Hei, apakah kau tahu kenapa aku memberitahumu tentang hal ini?" Jiang Wenlin berkata tanpa sadar, "Kenapa?" Suara Gustav terdengar sangat dingin saat berkata, "Karena hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya." Pada saat ini, kalimat yang tiba-tiba itu membuat suasana di gang tiba-tiba menjadi mencekam. Ada sedikit ketegangan di udara. Wajah Jiang Wenlin menjadi gelap. Dia melirik pria paruh baya di sampingnya dan berkata, "Jiang Meng, patahkan tangan dan kaki orang ini dan bawa dia ke hadapanku." Jiang Meng langsung menjawab, "Baik, Tuan Muda." Ketika kata-kata itu selesai diucapkan, Jiang Meng bergerak dengan cepat. Dia bergegas keluar seperti anak panah yang melesat dari busur dan ketika dia masih 3 meter jauhnya dari Gustav, dia tiba-tiba terbang ke udara dengan menginjak dinding. Dengan bantuan kelembaman, tubuhnya melompat setinggi 5 meter. Kemudian dia berbalik dan dengan menggunakan satu kakinya, dia hendak menekan dengan keras ke arah Gustav. Kekuatan kakinya itu sudah mencapai setengah langkah alam transformasi. Angin pun bertiup kencang. Menurut mereka yang hadir, begitu kaki Jiang Meng mendarat di tubuh Leon, Leon pasti akan mati atau cacat. Tiba-tiba niat membunuh di mata Gustav semakin kuat dan di saat berikutnya, dia pun langsung menyerang. Sepertinya tidak ada hal yang luar biasa tentang serangan Gustav. Dia hanya menjalankan ki sejatinya dan sebuah pukulan diayunkan ke arah atas. Pukulan ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi ada suara ledakan udara. Suara itu bahkan memberikan orang ilusi seolah langit akan meledak. Jiang Meng, yang menyerang secara tiba-tiba, langsung menyadari kalau ada aliran udara yang melilit di kepalan tangan Gustav dan pupil matanya tiba-tiba membesar. Itu karena aliran udara ini adalah ki sejati. Jinak Meng terkejut dan berseru di dalam hatinya, anak ini benar-benar memiliki ki sejati. Dia ingin menarik kakinya, tapi sudah terlambat. Pukulan dan kaki bertabrakan tiba-tiba dan terdengar sebuah suara bergema di seluruh gang. Mereka melihat kaki kanan Jiang Meng hampir terpelintir dan menabrak wajahnya sendiri dengan gerakan aneh. Sensasi robek yang kuat membuat Jiang Meng merasa lebih buruk daripada mati. Tapi ini bukanlah hal yang paling menakutkan karena Jiang Meng juga merasakan gelombang energi menembus organ dalamnya pada saat disentuh. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi dan langsung memuntahkan seteguk darah di udara, lalu kemudian seluruh orang itu menabrak dinding. Ledakan yang keras kembali terdengar dan tulang di sekujur tubuh Jiang Meng tampak hancur. Dia terbaring tengkurap di tanah dan terus-menerus muntah darah. Jiang Meng merasa sangat kesakitan. Siapa yang mengira kalau seorang anak kemarin sore akan melukai Jiang Meng, seseorang yang telah melangkah ke alam setengah transformasi, secara serius dan itu pun hanya dengan satu pukulan. Hati Jiang Wenlin dan lelaki tua lainnya tampak bergetar pada saat ini. Mereka telah melihat banyak seni bela diri, tetapi mereka belum pernah melihat pukulan yang begitu mendominasi. Sebelum mereka bisa bereaksi, Gustav sudah berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Jiang Wenlin mendengus dingin, "Bocah bau, kau berani membunuh keluarga Jiangku. Tahukah kau apa konsekuensi dari perbuatanmu itu? Orang tuamu dan semua orang yang ada di sekitarmu, termasuk wanita di kedai kopi itu, pasti akan mati."
Keluarga seni bela diri Agoru bukanlah sesuatu yang bisa kau ganggu seolah mereka adalah sampah yang tak berdaya. Suara dingin Gustav kembali terdengar di telinga Jiang Wenlin, kau berbicara terlalu banyak omong kosong. Ekspresi wajah Jiang Wenlin sangat berubah ketika dia berkata, Tuan Min, ayo kita pergi bersama-sama untuk membunuh anak itu. Keduanya berada di ranah Grandmaster, jadi menurut Jiang Wenlin, begitu mereka bergabung, itu sudah cukup untuk membunuh pemuda yang ada di depan mereka ini. Tuan Min segera menjawab, baik, Tuan Muda. Jiang Wenlin melihat lengan baju Tuan Min bergetar dan pisau pendek yang tajam langsung muncul di telapak tangannya. Pisau pendek itu berbalik dan menebas leher Gustav dengan membentuk lengkungan yang aneh. Pisau itu sangat akurat dan sangat kejam. Kalau pisaunya mendarat di leher Gustav, itu pasti akan membentuk genangan darah yang banyak. Jiang Wenlin juga melangkah keluar. Debu terangkat dan retakan muncul di tanah. Pada saat yang sama, telapak tangan menamparkan dan membawa energi bergulir yang langsung mengunci Gustav. Jiang Wenlin berseru, wah merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah tangan keluarga Jiang. Gustav melihat ke arah dua mesin pembunuh dan tersenyum. Metode sampah seperti itu berani menyebut diri sebagai keluarga seni bela diri. Dia hanya mengulurkan salah satu tangannya dan berkata dengan ringan, untuk membunuhmu, aku hanya cukup menggunakan satu tangan. Ketika kata-kata itu selesai diucapkan, tangan Gustav bersinar seperti guntur dan kilat. Dia langsung menggenggam pergelangan tangan Tuan Min dengan keras. Tuan Min hanya merasakan aura tak terlihat menguncinya. Pergelangan tangannya terpelintir hampir 360 derajat. Tapi pisau itu dipegangnya dengan erat-erat. Detik berikutnya, kekuatan yang menghancurkan sepertinya mengendalikan tangan dan pisaunya. Dengan lipatan backhandnya, dia menebas langsung ke lengan Jiang Wenlin yang terulur. Tuan Min berseru tertahan, Tuan Muda, hati-hati, tapi sayang sudah terlambat. Tuan Min ingin menarik tangannya atau melepaskan pisau pendeknya, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Pria aneh di depannya ini memiliki segalanya untuk mengendalikannya. Terdengar suara berdentang dan pisau itu pun jatuh ke tanah. Tapi pisau itu sudah berlumuran darah. Jiang Wenlin merasakan ada sesuatu yang salah dan ketika dia melihat ke bawah dia menemukan bahwa seluruh lengannya sudah hilang. Darah di tubuhnya terus mengalir. Bab 99. Pada saat ini Jiang Wenlin berseru panik. Tanganku, di mana tanganku? Dia benar-benar panik, seluruh tubuhnya gemetar. Seorang seniman bela diri tidak memiliki tangan. Itu lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung. Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Meskipun Jiang Wenlin baru saja melangkah ke ranah Grandmaster, namun Tuan Min telah menjadi Grandmaster selama 3 tahun. Mereka berdua tetap tidak bisa membunuh anak ini, bahkan meskipun mereka sudah bergabung. Kuncinya adalah Gustav hanya menggunakan satu tangan dalam seluruh proses ini. Apakah anak ini adalah iblis? Kapan Agoru memiliki karakter seperti itu? Ketakutan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi hatinya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dalam situasi seperti ini, bagaimana caranya dia melarikan diri? Saat ini Tuan Min berkata, Tuan Muda, aku akan menahannya. Kau bisa lari secepatnya. Selama kau lari di pelelangan, dia tidak akan berani menyentuhmu. Setelah mengatakan itu, Tuan Min membawa kekuatan yang ada di sekelilingnya dan berencana membunuh Gustav. Jiang Wenlin tidak peduli lagi tentang apapun. Dia menutupi lengannya yang berdarah dan berlari keluar gang. Kecepatannya sangat cepat. Gustav tidak berniat mengejarnya. Dengan menggerakkan jari-jari kakinya, dia melihat kalau pisau pendek di tanah sepertinya menembus udara dan terbang keluar.
Dengan cepat, pisau itu secara akurat menembus kaki kanan Jiang Wenlin. Tidak hanya itu, kekuatan yang kuat juga membuat pisau pendek itu menembus kaki Jiang Wenlin. Tubuh Jiang Wenlin langsung kehilangan keseimbangannya, dan dia jatuh ke tanah. Gustav sudah siap menghadapi serangan Tuan Min. Dia langsung menampar pukulan Tuan Min dengan satu telapak tangan, dan pada saat yang sama dengan jentikan tangan belakangnya, dia langsung meraih leher Tuan Min sambil berkata, "Di kehidupan selanjutnya, jangan bermain-main denganku." Terdengar bunyi klik, dan dengan keras, Gustav langsung memutar leher Tuan Min. Gustav tidak ingin membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Secara bertahap dia mengerti bahwa di dunia ini tidak ada yang disebut niat baik. Hanyalah yang kuat memangsa yang lemah. Selama dia kuat, dia akan bisa menundukkan orang. Tetapi kalau dia lemah, bahkan anjing pun akan berani memanjat dan menggonggong kepadanya. Kalau hari ini dia berbelas kasihan kepada musuh, maka besok musuh akan bersikap kejam kepadanya. Setelah berurusan dengan Tuan Min, Gustav pun mendatangi Jiang Wenlin. Jiang Wenlin melihat bayangan gelap di belakangnya dan punggungnya tidak bisa menahan perasaan dingin. Kedua master dari keluarga Jiang sudah mati. Yang berikutnya tentu saja gilirannya. Jiang Wenlin berseru, Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra ketiga dari keluarga Jiang. Aku adalah putra Jiang Yuanli. Ayahku adalah yang ke-514 dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Kalau kau membunuhku, itu sama saja dengan menyinggung Jiang Yuanli dan menyinggung seluruh keluarga Jiang. Suaranya hampir ketakutan, dan dia bahkan ingin berteriak begitu keras supaya orang lain bisa menyelamatkannya. Alis Gustav sedikit berkerut. Apa itu daftar Grandmaster Tiongkok? Apalagi ada di nomor 514. Apakah ada begitu banyak Grandmaster di Tiongkok? Dia ingat kalau Zhu Rende memberitahunya bahwa ada 50 Grandmaster dan 10 Grandmaster top di Tiongkok. Tampaknya masih banyak Grandmaster tersembunyi di Tiongkok ini. Jiang Wenlin melihat kalau Gustav tidak segera bergerak. Dia berpikir bahwa Gustav merasa takut. Tentu saja seniman bela diri mana di kota Agoru yang tidak mengenal ayahnya. Ketakutannya berangsur-angsur berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Kalau kau mengenal Jiang Yuanli, kenapa kau masih berani memotong lenganku? Dengan metode ayahku, ketahuilah bahwa karena kau sudah melakukan ini kepadaku, maka kujamin tangan dan kaki semua orang yang ada di sekitarmu akan dipotong olehnya." Jiang Wenlin menjadi semakin bersemangat dan dia melampiaskan kemarahannya. Kekuatan ayahku setidaknya bisa menempati peringkat 10 besar di seluruh kota Agoru. Apa yang akan kau gunakan untuk bertarung denganku? Sebuah suara dingin menyela kata-katanya. Apakah kau sudah selesai? Jiang Wenlin tercengang dan sebelum dia bisa bereaksi, suara lain sudah terdengar. Jiang Yuanli tidak ada apa-apanya. Kalau dia berani datang untuk memukulku, dia pasti akan mati saat dia datang. Detik berikutnya, Gustav sudah langsung meraih leher Jiang Wenlin dan mengangkatnya. Terdengar suara hantaman yang keras, dan Gustav menghancurkan tubuh Jiang Wenlin di dinding. Jiang Wenlin berteriak, "Kau benar-benar binatang buas. Aku akan membunuhmu dan seluruh keluargamu." Terdengar bunyi klik, dan Gustav tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, hingga tulang Jiang Wenlin hampir terpelintir. Pada saat ini Jiang Wenlin benar-benar merasa lebih buruk daripada mati. Ekspresi wajahnya berubah menjadi mengerikan. Dia menemukan dirinya di hadapan iblis, dan iblis ini benar-benar menariknya ke dalam jurang dan menyiksanya. Kuncinya adalah pihak lain, bahkan tidak merasa takut pada ayahnya. Seluruh tubuhnya dingin, dan dia melihat jejak aura jahat di sekitar tubuh Gustav. Seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka ke-9. Jiang Wenlin memohon dengan sedih,
Kumohon, tinggalkan aku sendiri. Keluarga Jiangku bersedia memberimu apa saja. Jiang Wenlin benar-benar tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan dan dia benar-benar takut. Suara samar Gustav terdengar kembali. Selama aku membiarkanmu pergi, kau bersedia memberiku apa saja, bukan? Mendengar ini mata Jiang Wenlin berbinar dan dia mengangguk dengan patuh. Iya, mintalah apa saja. Wanita, uang, status, seni bela diri, semuanya tersedia di keluargaku. Jiang Wenlin sudah tidak peduli lagi dengan apapun juga. Selama dia selamat, dia bisa membalas dendam melalui ayahnya, dan dia bisa membuat Gustav merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Ketika saatnya tiba nanti, dia akan membiarkan ayahnya membunuh semua orang di sekitar Gustav. Dia sangat ingin melihat kerabat Gustav pergi satu persatu. Jadi, bagaimanapun juga dia harus bertahan hidup dengan segala cara. Dan sekarang, menilai dari reaksi Gustav, dia merasa menemukan harapan. Saat dia dalam keadaan bersemangat, suara dingin itu terdengar lagi. Sayang sekali, aku hanya menginginkan hidupmu. Ketika Jiang Wenlin mendengar ini, matanya melebar dan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan energi tak terlihat di lehernya yang menembus seluruh tubuhnya. Itu terasa menyakitkan. Wajahnya terlihat pucat dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi biru. Pada akhirnya yang terdengar hanyalah bunyi klik. Vitalitasnya benar-benar hilang. Jiang Wenlin, tuan muda ketiga dari keluarga Jiang, sudah mati. Gustav melemparkan tubuh Jiang Wenlin ke tanah. Matanya terlihat acuh tak acuh. Dia bukan iblis keji. Dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Kalau ketiga orang ini tidak mati, mungkin sesuatu akan terjadi pada Margaret dan Stella. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah berkultivasi dengan keras. Tetapi dia tidak ingin perasaan tidak berdaya yang dia rasakan 5 tahun lalu muncul lagi di hatinya. Pada saat ini, di atas atap, Jin Qian dari keluarga Jin menyaksikan semua ini. Awalnya dia berencana untuk menyelamatkan Gustav ketika Jiang Wenlin ingin membunuh Gustav. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia bukan hanya tidak harus menyelamatkan Gustav, tetapi Gustav malah membunuh ketiga orang itu dengan mudah. Bahkan tuan muda ketiga dari keluarga Jiang pun tidak dilepaskan oleh Gustav. Gustav ini tidak hanya mengerikan dalam hal kekuatan, tetapi juga sangat kejam dalam metodenya. Sejak kapan kota Agoru memiliki orang seperti ini? Mungkinkah pola kota Agoru akan berubah total? Dia gemetar dan ketakutan dari lubuk jiwanya menyelimuti dirinya. Dia bahkan merasa bahwa seandainya dia yang berada di depan pemuda itu, dia pasti tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Dia baru saja akan pergi, tetapi dia menemukan kalau sesosok bayangan sudah muncul di sampingnya dan berkata, "Apakah kau sudah cukup melihat?" Di depan Jin Qian berdiri seorang dewa jahat. Sejak kapan dewa kejam ini muncul? Melihat Gustav hendak bergerak, dengan cepat Jin Qian langsung berlutut dan berkata, "Tuan Ye, jangan bunuh aku. Aku dari keluarga Jin, dan wanita muda itulah yang memintaku untuk datang dan membantumu." Sebenarnya dia sendiri merasa geli ketika mengatakan ini. Bagaimana mungkin master luar biasa seperti Gustav membutuhkan bantuan dari sampah sepertinya? Dia bahkan curiga kalau menurut metode pemuda yang ada di depannya ini, dia pasti akan musnah. Gustav bertanya dengan dingin, "Apakah ini adalah perintah dari Jin Lengyan?" Jin Qian dengan cepat menjawab, "Iya, benar sekali." Gustav hanya mendengus. "Beritahukan kepadanya agar dia jangan mencoba-coba ikut campur dalam hidupku. Kalau tidak, keluarga Jin juga akan mengalami hal yang sama. Dan juga, segera buang mayat-mayat itu." Setelah berbicara, Gustav melompat langsung dari atap
dan mendarat dengan mantap. Dia berjalan secara perlahan menuju kedai kopi seperti orang biasa. Dia meninggalkan gang dan melangkah di bawah sinar matahari. Niat membunuh di tubuh Gustav benar-benar menghilang, dan dia ubahnya dengan orang biasa. Gustav sudah pergi selama 1 menit penuh, namun Jin Qian tetap tidak bergerak. Pakaiannya tampak seperti baru saja tercebur ke dalam air. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat dia mengeluarkan ponsel hitam yang ada di sakunya dan menelpon sebuah nomor. Terdengar bunyi telepon diterima, dan dia langsung berseru, "Nona, ada yang tidak beres. Jiang Wenlin sudah mati."